guru memulai dengan membuatkan pengumuman kepada siswa, yaitu melalui WhatsApp, di mana pada WhatsApp diumumkan bahwa pembelajaran matematika akan dimulai pada pukul 10.15 dan siswa melakukan konfirmasi kehadiran di Google Classroom. Selanjutnya, kegiatan dilakukan dengan mengecek Google Classroom untuk melihat apakah semua siswa sudah melakukan konfirmasi di Google Classroom sesuai yang sudah diumumkan oleh guru. Nah, dari Google Classroom bisa dilihat bahwa beberapa siswa sudah masuk ke Classroom dan melakukan konfirmasi kehadiran pada bagian komentar ini. Nah, selanjutnya guru mengirimkan link untuk pertemuan virtual pada WhatsApp, di mana pertemuannya dilakukan pada Google Meet. Dan diminta kepada siswa untuk segera bergabung pada Google Meet sesuai dengan link yang sudah dibagikan oleh guru. Sebelum kita mulai, teacher mau cek dulu, sepertinya sudah hampir semua masuk ke Google Meet. Kalau begitu kita mulai saja, di mana sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Oke, tadi yang masuk pertama adalah Ruping. Nah, teacher mau Ruping coba memimpin doa untuk hari ini. Silakan Ruping. Oke, baiklah teacher, teman-teman semua. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ini seperti biasa, sesuai dengan pertemuan sebelumnya, nanti kita belajarnya masih dalam bentuk kelompok. Jadi siswa semua sudah teacher bagi dengan menjadi 5 kelompok, di mana ada 3 kelompok beranggotakan 4 orang dan 2 kelompok beranggotakan 5 orang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nantinya Anda semua mampu menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Nah, yang kedua adalah nantinya Ananda semua bisa menentukan persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya berhubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Dan yang terakhir nanti adalah menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Nah, oke, sebelum teacher memulai, kalian udah baca ya bahan ajarnya yang sudah teacher kirim kemarin. Nah, masih ingat sebelum kita masuk ke topik hari ini, teacher mau apa dulu, sampaikan dulu. Masih ingat nggak materi kita pada pertemuan yang kemarin, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada berapa cara? Menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada berapa cara? Ada 2, Cer. Ada 2. Oke, yang sudah kita pelajari ada 2. Nah, yang pertama dengan apa? Pemfaktoran. Pemfaktoran. Yang kedua dengan apa? Rumus ABC. Rumus ABC. Nah, pendapat yang lain bagaimana? Setuju dengan pendapat Ruping? Setuju, Jar. Oke. Selanjutnya adalah guru mengecek aktivitas siswa yang ada pada kelompoknya di WA. Dan memberikan pengumuman kepada siswa untuk selalu aktif dalam diskusi kelompok. Di sini nampak beberapa siswa sudah berusaha memberikan pendapatnya dan siswa lain akan menanggapinya. Ini pada kelompok lain kita cek. Di sini sudah ada beberapa yang memberikan pendapat tentang masalah-masalah yang ada pada LKPD.
sekarang kita masuk lagi presentasi. Tadi ada 3 soal yang sudah kita bahas di LKPD dan teacher sudah lihat tadi beberapa yang sudah memberikan pendapatnya dalam kelompoknya. Oke, sekarang untuk pertanyaan pertama, siapa yang bisa atau kelompok siapa yang bisa mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, coba Gabriel untuk soal pertama apa yang bisa disampaikan? Silahkan. Aktivitas 1 itu menentukan persamaan kuadrat jika akar-akarnya min 2 dan 5. Diketahui X1-nya min 2, X2-nya 5. Jadi cara jawabnya itu X dikurang min 2 dikali X kurang 5 sama dengan 0. Nah, siapa yang mau menanggapi tanggapan dari Angel? Tadi Angel mengerjakan menentukan persamaan kuadrat dengan akar-akar diketahui. Dengan menggunakan rumus yang mana, Angel? Pemfaktoran, Car. Pemfaktoran. Oke, silakan tanggapannya dari kelompok lain. Oke, coba Mirel, sampaikan dengan rumus kedua. Rumus kedua pakai jumlah dan hasil kali akar. X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah dalam kurung X1 kali X2 tutup kurung sama dengan 0. Oke, kalau begitu siapa yang bisa untuk yang kelompok yang soal nomor 2? Siapa itu? Ruping. Teacher. Oke, silakan untuk yang nomor 2 bagaimana? Silakan yang lain didengarkan, disimak pendapat temannya dan nanti ditanggapi ya. Oke, silakan Ruping. Diketahui persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 5 sama dengan 0. Dan ditanya menentukan persamaan kuadrat jika akarnya 2x1 dan 2x2. Langkah pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. 1/2 atau 3/2. Oke, sedangkan X1 kali X2? 2/1/2 atau 5/2. Yang soal ketiga, siapa yang bisa mempresentasikan? Saya, Car. Oke, coba Alicia nomor 3 disampaikan. Bisa nggak di share screen Alicia jawabannya? Jadi temannya bisa lihat apa yang Alicia sampaikan. Ini dia jawaban nomor 3. Jadi, Car, P panjangnya itu kan 10 ditambah L. Terus diketahui luas pekarangannya 200 meter persegi. Jadi kita cari berapa P dan L-nya. Caranya luas sama dengan P dikali L. Luasnya 200 sama dengan 10 ditambah L dalam kurung terus dikali L. Terus kita kali dalam kurungnya. Jadi 200 sama dengan 10L ditambah L kuadrat. Terus kita masukin dalam persamaan kuadrat, jadinya L kuadrat ditambah 10L dikurang 200 sama dengan 0. Terus kalau saya pakai rumus ABC, jadinya X1 dan X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. X1, X2 sama dengan min 10 plus minus akar 10 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 200. Oke, silakan teacher mau tanggapan dari teman-teman yang lain. Coba kasih pendapatnya. Oke, Mirelda, silakan. Kan yang X1 sama X2-nya itu sebagai lebar, Jar. Kan di soal kalau ukuran panjangnya kan 10 tambah lebar. Jadi ukuran panjangnya itu 10 tambah 10, Jar. Kalau lebarnya 10, soalnya yang X2 yang min 20 itu nggak bisa dipakai soalnya ada minusnya, Jar. Ada minusnya. Sebelum kita tutup, berarti apa yang bisa kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, dalam menentukan persamaan kuadrat, jika akar-akar yang diketahui yaitu X1 dan X2 bisa digunakan dengan menggunakan pemfaktoran atau jumlah dan hasil kali akar. Oke, bagus sekali. Baiklah, sebelum kita tutup hari ini, nanti teacher ingatkan kita akan ada kuis di akhir pembelajaran ini. Silakan Anda kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan pelajarannya dengan teacher Liza. Selamat siang dan mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.